Kita berlanjut ke bagian ketiga. Di bagian ini kita sudah memiliki grammar, namun dalam aplikasinya sering terjadi masalah. Masalah pertama adalah masalah yang disebut sebagai ambiguitas. Kedua adalah pertanyaan tentang kebenaran dari grammar yang kita sudah buat dengan spesifikasi bahasa yang diberikan. Dalam sesi yang lalu, Anda sudah diperkenalkan dengan istilah weak generative capacity dan strong generative capacity dari suatu grammar G. Yang pertama adalah himpunan string yang dihasilkan oleh grammar G. Sementara yang kedua adalah himpunan parse tree yang berbeda yang juga dihasilkan oleh grammar G. Kedua kapasitas ini bisa saja berbeda, yaitu apabila ada string yang sama dapat diparsing menjadi dua atau lebih parse tree yang berbeda. Jika itu terjadi, maka grammar itu kita sebut ambigus. Masalah dari ambiguitas lebih terletak pada aplikasi nanti yang terkait dengan grammar. Misalnya, bahasa pemrograman yang ambigus tentu saja bisa menjadi masalah bagi programmer ketika persepsi si programmer berbeda dengan persepsi dari compilernya. Contoh lain misalnya dalam Natural Language Processing, di mana mesin prosesor menangkap dengan salah semantik dari kata-kata yang diucapkan oleh si pengucap. Contohnya grammar untuk bahasa balance parenthesis sebagai berikut ini. S menjadi kurung buka S kurung tutup atau menjadi SS atau menjadi epsilon. Untuk string kurung buka kurung tutup kurung buka kurung tutup bisa dibangun banyak sekali parse tree yang berbeda. Di antaranya dua buah parse tree berikut ini. Dengan adanya S menjadi SS dan S menjadi epsilon, maka epsilon bisa muncul di mana saja. Contohnya di parse tree yang kedua, epsilon muncul di sebelah kiri dari pasangan kurung buka kurung tutup. Dalam ekspresi reguler sering pula terjadi ambiguitas, tapi di sana tidak menjadi masalah yang signifikan karena struktur derivasi dari string tersebut tidak terlalu dipentingkan. Tapi lain halnya pada konteks tree, arti atau semantik dari string menjadi sangat penting. Contoh sebagai berikut ini. Berikut ini adalah grammar untuk ekspresi aritmatika sederhana yang hanya terdiri atas plus, perkalian, dan tanda kurung. E menjadi E plus E, atau E menjadi E kali E, atau E menjadi kurung buka E kurung tutup, atau E menjadi suatu ID. ID dapat disubstitusi oleh bilangan-bilangan apa saja. Secara gramatikal tidak masalah, tapi secara arti bisa bermasalah. Misalnya diberikan 2 tambah 3 kali 5. Dengan grammar tersebut bisa dihasilkan dua buah parse tree yang berbeda dengan semantik yang berbeda. Pada parse tree pertama, operasi perkalian dilakukan terlebih dahulu, kemudian operasi penambahan. Sementara pada parse tree yang kedua, operasi penambahan dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian perkalian. Dan hasilnya adalah yang pertama 17 dan yang kedua 25. Jelas itu masalah apabila seorang programmer memahami sesuai dengan parse tree pertama, tapi compiler memahami dengan parse tree yang kedua. Terkadang ambiguitas suatu grammar bisa dihilangkan, tapi tidak selalu bisa. Kita hanya bisa menguranginya sampai tingkat tertentu. Teoremanya menyatakan terdapat konteks free language yang memang tidak memiliki grammar yang tidak ambigus, maka kita sebut bahasa-bahasa itu adalah inherently ambiguous. Yaitu bahasa yang dengan cara apapun juga kita coba reduksi atau hilangkan ambiguitasnya, hasilnya adalah tetap ambigus. Belum ada suatu metode untuk mendeteksi ambiguitas ini, tapi kadang-kadang secara intuitif kita bisa mengetahuinya. Misalnya bahasa AI, BJ, CK, IJK adalah lebih besar sama dengan 0,
di mana I sama dengan J atau J sama dengan K. Bahasa ini dapat dipandang sebagai union dari dua buah bahasa, AN BN CM dan AN BM CM. Grammar untuk bahasa ini juga mencerminkan adanya union dari dua buah grammar, S menjadi S1 atau S2, di mana S1 nanti mengarah pada bagian pertama, sedangkan S2 mengarah pada bagian yang kedua. S1 adalah self-embedding antara region A dan region B, sementara bahasa yang kedua self-embedding antara region B dan region C. Untuk string-string AN, BN, CN atau jumlah simbol-simbol A, simbol-simbol B, simbol-simbol C adalah sama, maka derivasinya selalu ada dua, yang berdasarkan grammar melalui S1 dan berdasarkan grammar melalui S2. Oleh sebab itu, bahasa yang terbentuk oleh irisan dari bahasa A dan bahasa B, string-string yang berasal dari daerah irisannya dapat diparse sebagai bagian dari bahasa A maupun sebagai bagian dari bahasa B. Kenyataan ini membagi kelas bahasa context-free linguist ke dalam dua layer, bagian yang inherently ambiguous dan bagian yang non-inherently ambiguous. Di dalam hierarki Chomsky, inherently ambiguous adalah superset dari non-inherently ambiguous. Dan non-inherently ambiguous adalah superset dari bahasa reguler. Kenapa demikian? Karena bahasa dengan grammar yang tidak ambigus bisa juga dibuatkan grammar yang ambigus. Sementara bahasa yang inherently ambiguous sama sekali tidak bisa dibuatkan grammar yang non-ambigus. Berikut ini adalah cara untuk mengurangi ambiguitas, syukur-syukur nanti bisa membuatnya tidak ambigu. Yang pertama adalah menghilangkan rule epsilon. Kenapa rule epsilon? Dari contoh kita sebelumnya mengenai balance parenthesis, rule epsilon memang penyebab dari ambiguitas grammar tersebut. Tentu saja tidak semua rule epsilon menyebabkan grammar tersebut ambigu. Jadi ini hanya mengurangi kecenderungan untuk ambigu akibat rule epsilon. Yang kedua adalah menghilangkan adanya symmetric recursive. Symmetric recursive adalah di mana di ruas kanan muncul variabel yang sama dengan variabel left hand side lebih dari satu kali. Misalnya S menjadi SS pada contoh balance parenthesis, atau E menjadi E plus E pada contoh ekspresi aritmatik. Yang ketiga adalah menghilangkan yang disebut ambiguous attachment. Ambiguous attachment adalah ketika lebih dari satu rule memiliki left hand side yang sama, kemudian di right hand side yang satu adalah prefix dari yang lain. Cara untuk menghilangkan rule epsilon sudah dibahas pada saat pembahasan Chomsky normal form. Jadi algoritmanya tidak dibahas di sini lagi, kecuali ada beberapa hal yang harus selalu diingat mengenai hal ini, yaitu pertama, menghilangkan rule epsilon akan dikompensasi dengan munculnya rule-rule lain, hasil modifikasi rule-rule yang ada agar keberadaan epsilon itu menjadi implisit. Kedua adalah menghilangnya epsilon dari LG jika epsilon adalah anggota dari LG sebelumnya. Namun, setelah semua proses dilakukan, bisa ditambahkan lagi di akhir rule S menjadi epsilon ini.
Simetrik rekursif dihilangkan dengan mengganti salah satu dengan nama variabel yang lain, sehingga hanya satu yang bersifat direct rekursif dan yang diganti menjadi self-embedding. Yang manakah yang diganti? Bisa yang mana saja. Jika yang diganti adalah yang kedua, maka direct recursion mengarah ke sebelah kiri. Sementara tentu saja kalau yang pertama, maka direct recursion akan mengarah ke sebelah kanan. Berikut ini adalah contoh untuk balance parenthesis dengan mengganti yang kedua dengan nama variabel yang lain, yaitu S1. Hingga saat ini tentu saja variabel S bisa menjadi tidak produktif karena bersifat rekursif tidak pernah mencapai akhir dari derivasi. Karena sebelumnya S1 itu berasal dari S, berarti perlu ditambahkan S menjadi S1. Silahkan Anda mencoba sendiri memparse string kurung buka, kurung tutup, kurung buka, kurung tutup. Apa bisa terjadi lebih dari satu parse tree seperti sebelumnya? Silahkan mencoba. Sekarang kita mencoba lagi mengurangi ambiguitas pada grammar ekspresi aritmatik. Semula kita memiliki dua buah simetrik rekursif. Di yang pertama, E menjadi E plus E. E pertama adalah yang akan direct recursion, dan E yang kedua diganti dengan T agar terjadi self-embedding melalui T. Selanjutnya, tentu semua E di rule berikutnya juga berubah menjadi T, kecuali yang kembali lagi ke E dengan self-embedding kurung buka, kurung tutup. Berikutnya, T menjadi T kali T harus dimodifikasi seperti untuk E, berarti kita ganti lagi T yang kedua dengan variabel yang lain, yaitu F. Maka sekarang kita mempunyai T menjadi T kali F, T yang lama yang bersifat direct recursion, sementara F yang akan mengarah pada self-embedding. Dan di keduanya kita tambahkan E menjadi T dan T menjadi F. Dengan modifikasi ini, maka grammar ini sekarang menjadi tidak ambigu. Yang ketiga adalah ambiguous attachment. Masalahnya sudah dijelaskan, yaitu jika ada A menjadi alfa, lalu ada juga A menjadi alfa beta. Jadi di right hand side, yang satu adalah prefix dari yang lain. Sayangnya belum ada suatu resep cukup jelas seperti untuk dua yang sebelumnya. Apa yang dapat kita lakukan jika itu adalah bahasa rancangan kita sendiri, seperti bahasa pemrograman, kita menghindari bentuk-bentuk ekspresi yang demikian. Tapi untuk bahasa-bahasa natural di sekitar kita, apa boleh buat itu sudah ada dan kita harus menangani dampaknya. Misalnya dalam natural language processing, grammarnya bukan lagi konteks free tapi konteks sensitif untuk beberapa bagian dari grammar tersebut.